Halo adik-adik, mari belajar matematika asik dan menyenangkan bersama kakak-kakak dari Universitas PGRI Madiun. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai KPK dan FPB. Kita simak bersama-sama ya. Kakak mengambil standar kompetensi, memahami dan menggunakan faktor dan kelipatan dalam pemecahan masalah. Kompetensi dasar yang diambil adalah 2.3 menentukan kelipatan persekutuan terkecil KPK dan faktor persekutuan terbesar atau FPB. 2.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Pertama, kita akan membahas KPK. Apa itu? Kelipatan persekutuan terkecil. Contoh pohon faktor dari 12 dan 18. Kita langsung saja ya. Pertama dari bilangan 12, kita bagi dengan bilangan prima paling kecil yaitu 2. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Sedangkan 6 kita bagi dengan 2 hasilnya adalah 3. Bilangan 18 apabila kita bagi dengan 2 hasilnya adalah 9. Karena 9 tidak bisa dibagi dengan 2, kita langsung bagi dengan bilangan prima di atas 2. Ada berapa? 3. Bila 9 dibagi 3, hasilnya adalah 3. Dari pohon faktor tersebut, kita bisa menemukan faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 dikali 3. Atau kita bisa tuliskan 2 pangkat 2 kali 3. Selanjutnya, faktorisasi prima dari 18 adalah 2 kali 3 kali 3. Atau kita bisa tuliskan 2 kali 3 pangkat 2. Jadi, KPK dari 12 dan 18 adalah, ingat, KPK kita akan mencari bilangan yang berpangkat tinggi. Dan kita bisa mengambil semua bilangan yang ada dari faktorisasi prima. Dan kita menemukan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 4 kali 9 sama dengan 36. Kita lanjut pada materi FPB, yakni faktor persekutuan terbesar. Pertama, kita akan mencari FPB melalui pohon faktor. Bilangan yang diambil adalah 24 dan 36. 24 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 12. Dan 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6. 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Selanjutnya, 36 bila kita bagi 2, maka hasilnya adalah 18. Dan 18 dibagi 2, hasilnya adalah 9. Selanjutnya, 9 kita bagi dengan bilangan 3, hasilnya adalah 3. Dari pohon faktor yang telah kita bahas sebelumnya, kita menemukan faktorisasi prima dari 24 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. Sedangkan faktorisasi prima dari 36 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3. Atau kita bisa menuliskan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Jadi, FPB dari 24 dan 36 adalah FPB kita mencari bilangan yang sama. Jadi, faktorisasi prima dari 24 dan 36 kita cari bilangannya yang sama dan pangkatnya yang paling kecil. Kita menemukan berapa? 2 pangkat 2. Hasilnya sama dengan 4. Selanjutnya, kita juga bisa mencari KPK dan FPB menggunakan tabel. Berikut ada contoh mencari KPK dan FPB menggunakan tabel dan bilangannya adalah 16 dan 24. Pertama-tama kita membuat garis terlebih dahulu, garis yang membentuk tabel. Nah, di sini kita letakkan bilangan 16 dan 24 berdampingan. Kemudian di sini paling kiri kita tulis bilangan prima 2. 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8 dan 24 dibagi 2 hasilnya adalah 16. Selanjutnya
Kita gunakan lagi bilangan prima 2. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4, dan 12 dibagi 2 adalah 6. Nah, kita lanjutkan lagi. 4 bila dibagi 2 hasilnya adalah 2, sedangkan 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Apakah masih ada lagi? Iya. 2 kita bagi dengan bilangan prima 2 hasilnya adalah 1, sedangkan 3 dibagi bilangan 1 hasilnya adalah 3. Yang terakhir ini ada 3, 1, dan 1. Nah, ini kakak akan memberi tanda lingkaran pada bilangan-bilangan prima. Nih, selanjutnya akan membantu kita untuk mencari KPK dan FBB tentunya. KPK dari 16 dan 24 adalah 2 pangkat 4. Ini 2 kali 2 kali 2 kali 2 sejumlah 4 kali ini, jadinya 2 kali 4 dikalikan 3. Sedangkan FBB dari 16 dan 24 adalah 3 saja. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan masalah KPK dan FBB menggunakan tabel. Berikut ada permasalahan. Emma dan Menik sama-sama ikut les matematika. Emma masuknya setiap 4 hari sekali, sedangkan Menik masuk setiap 6 hari sekali. Jika hari ini mereka masuk les bersama-sama, berapa hari lagi mereka masuk bersama-sama dalam waktu terdekat? Nah, bagaimana ya cara menyelesaikan pernyataan di atas? Ayo kita cari bersama-sama penyelesaiannya. Caranya sebagai berikut. Kita akan menggunakan tabel. Emma datangnya 4 hari, 8 hari, 12 hari, dan 16 hari lagi. Sedangkan Menik 6 hari lagi, 8 hari lagi, 12 hari lagi, dan 24 hari lagi. Jadi, Emma dan Menik akan kembali masuk kelas bersama-sama selama 12 hari lagi. Ini karena bilangannya yang sama, 12 hari lagi. Selanjutnya, apa yang dapat kalian simpulkan dari penyelesaian masalah di atas? Nah, 12 adalah KPK dari 4 dan 6. Jadi, penyelesaian permasalahan di atas menggunakan KPK. Selanjutnya, bagaimana menyelesaikan masalah berkaitan dengan FBB? Berikut ada permasalahan yang akan kita bahas bersama. Dalam rangka merayakan hari ulang tahun, Emma membagikan 75 buku tulis dan 50 pensil kepada anak-anak yatim piatu. Setiap buku tulis dan pensil akan dibagikan kepada anak-anak dengan jumlah yang sama banyak. Nah, berapa anak yatim yang bisa mendapatkan buku tulis dan pensil? Berapa anak buku tulis dan pensil untuk masing-masing anak? Dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan di atas? Mari adik-adik kita selesaikan bersama-sama. Ada 75 buku tulis dan 50 pensil. Agar setiap anak mendapat bagian yang sama banyak, maka buku tulis dan pensil dapat dibagikan kepada. Yang pertama, tabel di atas ini ada buku tulis. Kita tulis 1 anak, 3 anak, 5 anak, 15 anak, 25 anak, dan 75 anak. Sedangkan pensil, 1 anak, 2 anak, 5 anak, 10 anak, 25 anak, dan 50 anak. Nah, jika setiap buku tulis dan pensil dibagikan kepada anak-anak dengan jumlah yang sama banyak, maka buku tulis dan pensil tersebut dapat diberikan kepada 1 anak, 5 anak, atau 25 anak. Karena di sini sama, 1 anak, 5 anak, atau 25 anak. Nah, jadi penyelesaian masalah di atas adalah yang pertama, banyak anak yatim yang mendapatkan buku tulis dan pensil dengan bagian yang sama, paling banyak adalah 25 anak. Setiap anak mendapatkan berapa buku tulis dan pensil? 75 dibagi 25 sama dengan 3.
buku tulis, dan 50 dibagi 25 sama dengan 2 pensil. Nah, jika kalian perhatikan dengan seksama, 25 adalah FPB dari 75 dan 50. Jadi, penyelesaian permasalahan di atas dilakukan dengan menggunakan FPB. Terima kasih adik-adik telah belajar bersama dengan kakak-kakak dari Universitas PGRI Madiun. Sampai bertemu lagi ya.